Perkenalkan, nama saya Feni Supriyati dengan NPM 6031801021. Saya Radharani Devidasi, NPM 60318004. Saya Gregorius Evandro Berliano Putrawen dengan NPM 6031901087. Saya Fata Gloria, NPM 6031901130. Saya Trinity dengan NPM 6032001041. Saya Sendalanita dengan NPM 6031901055. Saya Caleb Immanuel, NPM 6212010002. Saya akan menjelaskan latar belakang pentingnya digitalisasi pendidikan. Pada zaman digitalisasi, semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia menjadi meningkat dan dipermudah. Dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia juga dimudahkan dengan adanya digitalisasi. Produktivitas dari suatu perusahaan pun meningkat drastis ketika adanya teknologi yang namanya komputer, handphone, dan sebagainya. Digitalisasi merupakan suatu proses beralihnya media yang berbentuk tercetak, audio maupun video menjadi bentuk digital. Perkembangan teknologi yang pesat memberikan kesempatan pada masyarakat untuk melakukan inovasi terhadap perkembangan teknologi tersebut. Perkembangan ini memberikan dampak yang positif terhadap pendidikan Indonesia. Salah satu bentuk digitalisasi pendidikan adalah adanya UNBK atau Ujian Nasional Berbasis Komputer. Tidak hanya UNBK, namun juga segala ujian yang diadakan sekolah seperti ujian menengah, ujian akhir, tryout, atau bahkan tes dan kuis. Di Indonesia, perkembangan digitalisasi juga sudah sangat terlihat seperti munculnya platform pendidikan seperti Prindi.com, Zenius, Ruang Guru. Platform pendidikan seperti ini memberikan siswa untuk belajar tanpa perlu adanya penjelasan dari mulut ke mulut. Adanya digitalisasi membuat akses informasi menjadi sangat luas. Begitupun dengan kesempatan seseorang untuk memperoleh ilmu atau pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi digitalisasi pendidikan di Indonesia sebelum adanya pandemi COVID-19. Jadi, pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan 2 orang positif yang terkena atau terpapar COVID-19. Nah, selain Indonesia, COVID-19 juga telah menyebar ke seluruh dunia dan banyak sekali orang yang menjadi korban karena adanya pandemi COVID-19. Nah, di Indonesia, kasus orang yang positif terpapar COVID-19 sangat banyak sekali jumlahnya, dan sudah hampir setahun lebih ini pandemi ini belum berakhir juga dan belum menunjukkan tanda-tanda yang membaik. Nah, pemerintah sudah berusaha untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi dan selalu mengingatkan kepada warganya untuk mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, tentunya banyak sekali dampak yang timbul akibat pandemi COVID-19 ini, yaitu dampaknya terhadap ekonomi, keuangan, masalah pekerjaan, dan dalam dunia pendidikan juga. Nah, pandemi COVID-19 ini juga telah merubah kehidupan manusia, seperti merubah salah satunya yaitu merubah kehidupan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Jadi, sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, banyak sekali sekolah-sekolah ataupun universitas-universitas di Indonesia yang telah menerapkan digitalisasi pada kegiatan mereka. Nah, namun penggunaannya itu tidak semasif seperti yang sekarang. Jika dahulu sebelum COVID-19, kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan lainnya di sekolah maupun di universitas dilakukan secara offline, tapi sekarang dilakukan secara online. Nah, tampaknya saya dapat simpulkan bahwa pendidikan di Indonesia telah menerapkan digitalisasi sejak dahulu kala, bahkan sejak sebelum adanya pandemi COVID-19. Karena digitalisasi merupakan hal yang penting dan tidak bisa untuk dihindari dan menjadi sebuah tuntutan untuk mereka menjadi lebih fasih lagi dalam menggunakan digitalisasi. Nah, oleh sebab itu mereka menggunakan atau menerapkan digitalisasi sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, dengan adanya perkembangan zaman seperti ini, zaman yang modern, maka baik industri maupun sekolah-sekolah maupun kegiatan lainnya pasti menggunakan online, cepat atau lambat. Nah,
Maka dari itu kita harus siap untuk segala perubahan yang terjadi. Nah, saya tegaskan sekali lagi bahwa sebelum adanya pandemi COVID-19, dunia pendidikan tuh sudah banyak sekali yang menerapkan digitalisasi, namun penggunaannya tidak semasif seperti yang sekarang ini. Dan sekarang ini kita dituntut untuk menggunakan digitalisasi tersebut. Nah, oleh sebab itu, cepat ataupun lambat, digitalisasi dalam dunia pendidikan akan segera dilakukan dan akan segera terjadi semuanya. Nah, karena itu saya dapat menyimpulkan bahwa kondisi digitalisasi pendidikan sebelum adanya pandemi COVID-19, banyak sekali universitas maupun sekolah yang sudah menyiapkan digitalisasi ataupun sudah menerapkan digitalisasi karena mereka sudah menyadari bahwa digitalisasi itu penting dan digitalisasi itu merupakan hal yang tidak bisa untuk mereka hindari karena dengan tuntutan zaman sekarang ini, digitalisasi merupakan hal yang wajib digunakan oleh seluruh masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia ini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi dari kondisi digitalisasi pendidikan Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai institusi. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Adanya pandemi tersebut melahirkan tuntutan untuk melakukan social distancing. Oleh karena itu, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan agar seluruh kegiatan belajar mengajar di semua level pendidikan harus dilaksanakan dengan menggunakan metode daring atau online untuk mencegah perkembangan dan penyebaran dari coronavirus disease atau yang kita sebut sebagai COVID-19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menerbitkan surat edaran pemerintah nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran virus corona. Ditegaskan bahwa belajar dari rumah dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh yang dibagi ke dalam dua pendekatan, yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau daring dan pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring. Nah, pendekatan pembelajaran daring terdiri dari dua jenis, yaitu synchronous learning dan asynchronous learning. Synchronous learning adalah pembelajaran tatap muka secara langsung sesuai dengan jadwal yang dilakukan secara online dengan menggunakan beberapa aplikasi seperti Google Meet, WhatsApp, atau Zoom Meeting, sehingga guru bisa berinteraksi dengan para siswa. Sedangkan asynchronous learning adalah pembelajaran secara daring di mana guru tidak melaksanakan tatap muka dan interaksi langsung dengan para siswa. Tetapi asynchronous learning, guru hanya memberikan tugas kepada siswa dengan menggunakan aplikasi online dan siswa secara mandiri menyelesaikan tugas tersebut kemudian mengumpulkannya pada aplikasi yang telah ditentukan oleh guru. Di sini, interaksi akan terjadi jika guru memberikan respons atau komentar terhadap tugas yang telah diserahkan. Pemerintah juga menginstruksikan untuk melakukan berbagai penyesuaian pembelajaran yang tidak hanya membebani guru dan siswa, akan tetapi tetap memperhatikan nilai-nilai penguatan karakter seiring perkembangan dari status darurat COVID-19. Sehingga para guru tidak hanya fokus menyelesaikan semua materi dalam kurikulum, tetapi juga paling penting adalah siswa dapat terlibat dalam pembelajaran yang relevan seperti keterampilan, kesehatan, dan empati. Namun, itu semua tidaklah mudah. Sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah dan peserta didik tidak semua siap menerima dalam waktu yang singkat untuk pembelajaran daring. Ada beberapa kendala yang muncul mengenai sistem manajemen pembelajaran dan e-learning, yaitu masih banyak sekolah yang belum melakukan pembelajaran daring karena terbatasnya teknologi, kendala untuk memasukkan teknologi ke dalam kurikulum sekolah, dan juga guru masih belum bisa beradaptasi dengan sistem pembelajaran daring. Di sini saya akan memaparkan informasi kondisi digitalisasi pendidikan Indonesia pasca pandemi COVID-19.
Digitalisasi terbukti mampu mempermudah pekerjaan manusia, baik di masa pandemi maupun di masa pra-pandemi. Selama pandemi, kita diharuskan untuk bisa menggunakan dan memanfaatkan digitalisasi sebaik mungkin. Hal ini membuat kita sebenarnya berada di bayang-bayang masa transisi revolusi industri. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan digitalisasi merupakan kebutuhan di masa yang akan datang. Maka sudah seharusnya penggunaan digitalisasi di Indonesia diupayakan menjadi lebih baik lagi. Jadi informasi yang didapatkan, digitalisasi pasca pandemi tetap digunakan. Walaupun nanti kegiatannya kembali lagi menjadi offline atau onsite dan hybrid, tetapi penggunaan digitalisasi pada pendidikan Indonesia akan digunakan dan akan dimaksimalkan lebih baik lagi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai peluang dan ancaman sistem pendidikan di Indonesia. Nah, sistem pendidikan adalah salah satu strategi pembelajaran atau metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapainya tujuan peserta didik agar dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya. Nah, itu dikutip dari Andrean tahun 2014. Nah, apa sih pertama yang menjadi peluang pendidikan di Indonesia? Yang pertama ada infrastruktur jaringan internet. Nah, infrastruktur jaringan internet ini sangat diperlukan, apalagi di zaman sekarang semua sistem pembelajaran serba digital. Nah, dalam hal ini juga peran pemerintah membangun infrastruktur dalam bidang internet merupakan salah satu peluang yang sangat baik untuk mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia. Lalu yang kedua ada hybrid atau blended learning. Nah, hybrid atau blended learning ini adalah salah satu metode penggabungan pembelajaran, yaitu dengan cara online ataupun dengan offline. Jadi ada yang sebagian online atau ada di sebagian yang offline juga. Nah, apalagi di era pandemi COVID-19 seperti ini, peningkatan infrastruktur penyokong untuk melaksanakan metode pembelajaran ini haruslah lebih ditingkatkan daripada sebelumnya. Nah, selanjutnya ada ancaman sistem pendidikan di Indonesia. Nah, apa sih yang menjadi ancaman sistem pendidikan di Indonesia? Yang pertama ada infrastruktur yang masih kurang memadai. Nah, salah satunya adalah infrastruktur internet tadi. Infrastruktur internet di Indonesia masih sangatlah kurang memadai. Jika dibandingkan dengan kecepatan internet di negara lain, Indonesia merupakan salah satu negara yang kecepatan internetnya paling rendah. Maka daripada itu, infrastruktur internet harus lebih ditingkatkan. Lalu yang kedua ada kondusivitas dalam kegiatan belajar. Kondusivitas dalam kegiatan belajar ini maksudnya adalah baik para mahasiswa, baik para pelajar ataupun para tenaga pengajar, dosen dan guru memiliki lingkungan yang terkadang masih kurang kondusif, yang dimana mereka harus sambil mengerjakan kegiatan lain atau misalkan sambil ada gangguan dari lingkungan sekitarnya. Jadi ini menjadi ancaman karena Indonesia sendiri tingkat ancaman ini, keadaan kondusivitas merupakan salah satu hal yang penting karena mendukung juga proses konsentrasi dalam pembelajaran. Jika suasana belajar tidak kondusif, pembelajaran yang terjadi tidak akan terserap dengan baik. Nah, yang ketiga, pada industri di Indonesia masih banyak yang belum menerapkan apa itu digitalisasi. Maka daripada itu, ini merupakan salah satu ancaman yang terbesar bagi sistem pendidikan di Indonesia. Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan rentang jarak antar pendidik dan peserta saling berkomunikasi melalui berbagai jejaring sosial. Sini pemerintah harus memperhatikan fasilitas-fasilitas yang menunjang pendidikan di era digital di negara kita ini, mulai dari sistem koneksi, bantuan berbagai gadget bagi pelajar-pelajar yang kurang mampu, sehingga mereka dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Selain dari pihak pelajar, di pihak pengajar pun harus membekali dirinya dengan pemahaman serta mampu atau mau menggunakan teknologi dalam mendidik siswa-siswa. Hal ini menunjukkan benar-benar bahwa mereformasi sistem pendidikan di Indonesia mengandalkan kebijakan tidak cukup. Perubahan harus dilakukan secara sistematis pada skala nasional. Nah, solusi yang pertama adalah sekolah dan pemerintah bekerja sama dalam menyiapkan infrastruktur yang diperlukan. Yang kedua, membiasakan guru dan siswa menggunakan perangkat ICT dalam kegiatan pembelajaran. Pembiasaan ini dilakukan dengan cara pelatihan secara berkala
yang dipandu oleh guru lain yang kompeten dalam penggunaan perangkat ICT. Guru membiasakan diri menggunakan perangkat ICT dalam memberikan tugas maupun memberi materi ajaran tambahan yang dapat diakses oleh siswa dan dari mana saja dan kapan saja. Yang keempat, menentukan nilai LMS yang paling disukai atau familiar digunakan sehari-hari sehingga lebih mudah beradaptasi dan lebih mudah memahami konten-kontennya. Saya akan membahas mengenai digitalisasi pendidikan tinggi di Indonesia pada masa yang akan mendatang. Dikutip dari artikel Harvard Business Review dengan judul The Pandemic Pushed University Online, The Change Was Long Overdue, disebutkan bahwa industri pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling lambat dalam menerima digitalisasi dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Namun hal ini mulai berubah semenjak pandemi COVID menyerang, di mana semenjak adanya COVID ini mengubah gaya hidup masyarakat dan seluruh sektor menjadi online, termasuk juga dengan pendidikan. Pada dasarnya, MOOC atau Massive Open Online Courses memang sudah mulai ada sebelum adanya pandemi. Namun setelah adanya pandemi, MOOC atau suatu program di mana universitas menyediakan kelasnya atau membuka kelasnya secara online mulai marak dan mulai diminati oleh masyarakat. Hal ini tentu menjadi peluang baru bagi perguruan tinggi dan juga di Indonesia. Dikutip dari artikel The Jakarta Post, disebutkan bahwa Indonesia berada dalam posisi yang strategis untuk mengembangkan sistem pembelajaran online. Hal ini dikarenakan ada 167 juta atau 69% dari penduduk Indonesia yang sudah terhubung dengan internet. Angka ini bahkan jauh lebih besar daripada angka pada negara-negara Asia pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa potensi digitalisasi perguruan tinggi di Indonesia bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Apalagi setelah adanya pandemi ini diharapkan baik secara infrastruktur maupun kesiapan universitas maupun dosen sudah mulai siap dan matang untuk mempersiapkan sistem pembelajaran online ini ke depannya. Kemudian menurut kami ada beberapa solusi yang kami tawarkan untuk pengembangan digitalisasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah dengan menciptakan jurusan yang berbau dengan digital. Pandemi COVID telah mengubah kebiasaan masyarakat menjadi online, bahkan gaya hidup mereka dan kebiasaan mereka sudah mulai berubah menjadi online. Tidak hanya itu, juga ada perubahan kualifikasi tenaga kerja yang mulai mengarah kepada kemampuan untuk mengoperasikan hal-hal yang berbau dengan digital. Hal ini menunjukkan bahwa minat akan digitalisasi kini sudah mulai semakin besar, sehingga perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan yang paling tinggi diberikan kesempatan atau memiliki kesempatan untuk membuka jurusan-jurusan digital seperti AI dan lain sebagainya, karena seperti yang kita ketahui bahwa jurusan-jurusan ini memiliki potensi yang sangat besar bagi pengembangan negara Indonesia dan juga bagi secara kesempatan kerja. Yang kedua adalah bekerjasama dengan platform online courses. Dikutip dari artikel yang sama dalam Harvard Business Review disebutkan bahwa kini sudah mulai banyak universitas atau institusi elit di sana yang mulai bekerjasama dengan online courses seperti Coursera, FutureLearn, dan lain sebagainya. Hal ini juga dapat dicontoh oleh perguruan tinggi di Indonesia untuk bekerjasama dengan penyedia jasa online courses seperti Ruang Guru dan lain sebagainya. Dengan membuka online courses ini tentu akan menjadi sumber pendapatan baru bagi perguruan tinggi tersebut dan juga memudahkan masyarakat untuk mengakses materi-materi perguruan tinggi dan juga memudahkan kita untuk mempelajari atau mendalami ilmu yang berhubungan dengan digitalisasi melalui media internet. Yang ketiga adalah dengan menjadi kampus terbuka bagi para pekerja. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya pandemi ini memudahkan atau memungkinkan sebagian perguruan tinggi untuk menjadi kampus terbuka, terutama bagi para pekerja atau mereka yang ingin berkuliah namun terkendala dengan waktu atau lokasi atau biaya. Apalagi ada banyak kasus di mana seseorang menjadi terhalang untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang cukup karena mereka tidak memiliki gelar terhadap sesuatu. Hal ini membuat Indonesia memiliki potensi, dengan menjadi kampus terbuka akan membuka potensi dan juga wadah bagi para pekerja atau masyarakat yang menginginkan gelar namun terkendala dengan waktu, biaya, dan lain sebagainya. Hal ini juga diharapkan mampu menekan angka pengangguran di Indonesia karena sekarang pencapaian gelar tidak serumit saat sebelum COVID menyerang. Demikianlah presentasi dari kelompok kami ucapkan banyak terima kasih.